Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktasini Ramomora Nasution dengan NIM A1C3-19021 dari kelas reguler A Angkatan 2019 Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Di sini saya akan berperan sebagai moderator untuk mata kuliah telaah kurikulum fisika SMA pada bagian alat-alat optik. Nah, adapun anggota kelompok saya itu kami berasal dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama ada Dia Elivia Fitri dengan NIM A1C3-19010. Yang kedua ada Indah Dewi Permatasari dengan NIM A1C3-19013. Dan yang terakhir saya sendiri dengan nama Oktasini Ramomora Nasution dengan NIM A1C3-19021. Kami dari kelas reguler A Angkatan 2019 Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai alat-alat optik. Nah, apakah pengertian dari alat optik itu? Alat optik merupakan alat yang bekerja berdasarkan prinsip cahaya. Alat optik membuat hidup manusia lebih mudah dan berarti. Kamu dapat menikmati keindahan alam semesta, mengabadikan saat-saat terindah pada lembaran foto, atau bahkan bisa membuat selai rambut di kepala menjadi terlihat sebesar lengan. Nah, adapun alat optik yang pertama adalah alat optik ciptaan Tuhan yang biasa kita sebut dengan nama mata. Nah, pada waktu melihat benda, lensa mata membentuk bayangan benda itu pada retina. Kemudian, susunan syaraf penglihatan menyalurkan rangsangan cahaya itu ke otak sehingga timbul kesan melihat benda tersebut. Bisa kita lihat untuk bagian-bagian mata itu ada kornea, ada otot mata, ada sumbu penglihatan, ada lensa, ada pupil, ada cairan mata, dan juga iris, serta yang terakhir ada retina. Nah, bayangan benda itu akan terbentuk di retina ini, di bagian sini ya. Kemudian ada saraf optik yang berfungsi untuk menyalurkan rangsangan cahaya itu ke otak sehingga membuat mata bisa melihat benda. Nah, adapun yang dimaksud dengan lensa mata adalah merupakan lensa yang ketebalannya dapat berubah-ubah sesuai dengan letak objek atau benda yang menjadi objek penglihatan. Kemampuan lensa benda menyesuaikan jarak fokusnya disebut dengan daya akomodasi mata atau kemampuan lensa mata menyesuaikan jarak fokusnya. Dapat kita lihat lensa mata itu adalah bagian yang ini. Selanjutnya kita juga dapat melihat pupil. Nah, pupil ini adalah lubang di depan lensa mata yang melewatkan cahaya ke lensa mata. Besar kecilnya pupil diubah secara otomatis oleh iris. Bila cahaya kuat, maka pupil akan mengecil dan sebaliknya. Nah, kita kan bisa lihat di film-film atau di film-film yang berfokus pada kedokteran, dia itu biasanya ketika seorang pasien itu mengalami kehilangan kesadaran, itu biasanya si dokternya itu akan membawa sebuah senter dan mencoba menyinari mata pasien untuk melihat masih adakah respon dari pupil. Nah, jika masih ada respon, maka otomatis atau kemungkinan besar si pasien itu masih mengalami kesadaran, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat selanjutnya proses terlihatnya benda oleh mata. Proses terlihatnya benda oleh mata yaitu benda yang berada di depan mata memantulkan cahaya. Cahaya tersebut masuk ke mata melalui pupil yang kemudian akan dibiaskan oleh lensa mata sehingga terbentuk bayangan pada retina. Oleh saraf, bayangan tadi diteruskan ke pusat saraf otak sehingga Anda terkesan melihat benda. Nah, hal tersebut kan bisa kita lihat ketika mati lampu atau tidak ada cahaya sama sekali, kita itu tidak bisa melihat benda. Atau dalam hal ini itu dikarenakan tidak adanya cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ketika cahaya dari benda itu terpantul, maka dia akan masuk ke retina, ke dalam lensa. Kemudian lensa tersebut akan berada di retina dan kemudian akan
masuk ke saraf optik dan diteruskan ke otak. Nah, cahaya dari benda itu akan membentuk bayangan benda sehingga mata kita itu bisa melihat benda atau terkesan melihat benda. Seperti apa bentuknya. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai mendetail mengenai daya akomodasi mata. Nah, ada dua buah gambar. Yang pertama itu adalah keadaan ketika mata memandang benda berjarak dekat, kemudian keadaan mata benda berjarak jauh. Dapat kita lihat bedanya. Ketika benda berjarak dekat, maka bayangan yang datang itu adalah cahaya yang datang itu adalah cahaya yang berbentuk runcing, kemudian akan sampai ke retina membentuk cahaya bayangan yang berbentuk runcing pula. Kemudian untuk benda berjarak jauh, maka cahaya yang masuk itu adalah cahaya yang berupa garis lurus, kemudian ketika sampai di retina, dia akan membentuk berupa garis runcing. Nah, lensa mata dapat mencembung ataupun memipis secara otomatis karena adanya otot akomodasi atau otot siliar. Untuk melihat benda yang letaknya dekat, otot siliar menegang sehingga lensa mata mencembung. Nah, bisa kita lihat untuk saat untuk melihat benda yang jauh, dia akan mencembung, dan untuk melihat benda untuk melihat benda dekat dia akan mencembung, kemudian untuk melihat benda jauh otot siliar mata itu akan rileks atau mengendur sehingga lensa mata akan memipih. Kemudian kemampuan otot mata untuk menebalkan atau memipihkan lensa inilah yang disebut sebagai daya akomodasi mata. Agar benda atau objek dapat terlihat jelas, objek harus terletak pada daerah penglihatan mata, yaitu antara titik dekat dan titik jauh mata. Titik dekat atau punctum proximum atau disingkat dengan PP adalah titik terdekat yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata atau plus minus 25 cm. Pada titik dekat ini lensa mata akan mencembung maksimal sehingga tidak bisa lebih dekat dari itu, karena itu akan memaksakan lensa mata untuk mencembung. Kemudian titik jauh ada yang disebut dengan punctum remotum yang disingkat dengan PR. Nah, ini adalah titik terjauh yang masih bisa dilihat oleh mata manusia. Yang biasa kita lihat, dia akan menyebabkan si lensa mata itu memipih. Kemudian kita bisa lihat berbagai cacat mata dan cara menanggulanginya. Yang pertama ada rabun jauh atau miopi, yang kedua ada rabun dekat atau hipermetropi, dan yang ketiga ada mata tua atau presbiopi, yang keempat ada astigmatisme, dan yang kelima ada katarak dan glaukoma. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai rabun jauh atau miopi. Nah, bisa Anda lihat atau perhatikan di video bahwasanya itu saya menggunakan kacamata minus atau yang biasa disebut dengan rabun jauh atau miopi. Nah, rabun jauh adalah kelainan mata karena bayangan benda-benda yang jatuh di depan retina. Dia itu jatuh di depan retina. Hal ini terjadi karena lensa mata tidak dapat menipis dengan baik. Rabun jauh memiliki titik dekat dari 25 cm dan titik jauh pada jarak tertentu. Rabun jauh dapat melihat dengan jelas pada jarak 25 cm, tetapi tidak dapat melihat benda-benda jauh dengan jelas. Cacat mata miopi dapat diatasi menggunakan kacamata lensa cekung. Lensa cekung akan mencerahkan cahaya sebelum masuk ke mata. Nah, kita juga bisa mencari minus atau dioptri dari mata menggunakan matematisnya, yaitu F sama dengan min PR atau P sama dengan min 100 per PR, yang mana P merupakan kekuatan atau daya lensa dengan satuan dioptri, dan F adalah jarak fokus lensa dengan satuan meter, dan PR adalah titik jauh dengan satuan sentimeter. Nah, kita bisa melihat pembentukan bayangan pada mata penderita miopi. Nah, untuk mata normal itu bayangan yang jatuh ke retina itu berbentuk sempurna atau berbentuk runcing atau tepat langsung jatuh ke retina. Kemudian tepat jatuh di depan retina maksud saya. Kemudian untuk penderita miopi, maka sinar yang masuk atau
itu akan jatuh di depan retina. Ini adalah bagian retina. Dia akan jatuh di depan retina sehingga membutuhkan pertolongan sebuah lensa yang mana akan membuat bayangan tersebut jatuh di depan retina tapi tidak jauh atau dia itu menjadi kembali mata normal. Dan ini dibantu oleh lensa cekung ya. Kemudian kita bisa melihat contoh soal daripada penderita miopi. Nah, seorang pemakai kacamata berukuran min 2,5 dioptri. Perkiraan jarak titik jauh mata orang tersebut adalah diketahui P sama dengan min 2,5 dan ditanya adalah PR. Kemudian jawabannya P sama dengan min 100 per PR, yang mana P merupakan min 2,5 sama dengan min 100 per PR. PR sama dengan 1,25, maka PR sama dengan 40 cm. Nah, kita bisa lihat untuk yang selanjutnya itu adalah rabun dekat atau hipermetropi. Penderita hipermetropi atau mata plus tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya dekat. Penderita hipermetropi dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa cembung. Nah, yang tadi kan untuk rabun jauh dia itu menggunakan lensa cekung ya. Sedangkan untuk rabun dekat ia menggunakan lensa cembung. Rabun dekat disebabkan lensa mata terlalu pipih. Titik api lensa berada di belakang retina sehingga mata tidak dapat melihat benda-benda yang dekat atau titik cahayanya itu jatuh di belakang retina. Nah, jadi penderita hipermetropi harus menggunakan kacamata berlensa cembung sehingga lensa cembung itu akan membantu cahaya untuk jatuh di depan retina. Nah, rumus daripada lensa cembung atau rumus lensa cembung hipermetropi maksud saya itu adalah 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Yang mana S sama dengan jarak benda ke lensa dengan satuan M, S aksen sama dengan jarak bayangan benda ke lensa dengan satuan meter, dan F sama dengan jarak fokus ke lensa dengan satuan meter. Nah, kita bisa lihat contoh soalnya untuk seorang penderita rabun dekat dengan titik dekat 150 cm ingin membaca pada jarak baca normal 25 cm. Berapa jarak fokus kekuatan lensa yang harus digunakan? Diketahui S aksen sama dengan 1 min 150 cm, S sama dengan 25 cm, maka ditanya F itu berapa? Jawabnya 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F, yang mana 1/F sama dengan 1/25 ditambah 1 min 150, yang artinya 1/F sama dengan 6 dikurang 1/150, yang artinya si 25 ini kita samakan ke 150. Kemudian 1/F sama dengan sama dengan 5/150, yang mana F sama dengan 150/5, maka F sama dengan 30 cm. Saya rasa cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Dea Alivia Fitri. Kepada saudari kami persilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk penjelasan yang selanjutnya. Nah, di sini dapat teman-teman lihat PPT saya. Nah, sebelumnya ini tuh masih bersambungan dengan penjelasan yang sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Okta. Jadi, untuk pembentukan bayangan pada penderita mata hipermetropi itu, bayangan yang jatuh berada di belakang retina. Sedangkan untuk normalnya, bayangan itu jatuhnya tepat berada di barisan putus-putus ini. Nah, apabila sudah dengan bantuan lensa cembung atau positif, maka bayangan akan tepat jatuhnya. Jadi dia membantu bayangan itu untuk jatuh tepat pada retina. Nah, untuk hubungan antara daya lensa dan kekuatan lensa memenuhi persamaan sebagai berikut. Persamaannya P sama dengan 100/F, di mana P itu adalah kekuatan atau daya lensa, dan F itu adalah jarak fokus lensa dengan satuan M.
Untuk contoh soalnya ini sebenarnya udah ada di sebelumnya, karena tadi sudah mencari jarak fokus lensanya. Nah, hasil dari yang didapatkan jarak lensa ini, maka kita masukkan ke rumus yang ini. Sehingga maka ditulis 100/30 sama dengan 3,3323. Nah, untuk yang selanjutnya, mata tua atau presbiopi. Untuk gangguan presbiopi ini sulit sekali kita hindari ya teman-teman, karena ini tuh udah termasuk penyakit tua gitu. Jadi untuk gangguan presbiopi biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah berlanjut usia. Penderita presbiopi tidak dapat melihat benda dalam jarak dekat maupun jauh. Penderita presbiopi dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa ganda. Presbiopi adalah kelainan pada mata yang disebabkan oleh faktor usia, sehingga daya akomodasi matanya berkurang. Penderita ini tidak dapat melihat benda dekat dan tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas. Jadi makanya dia menggunakan kacamata yang berlensa ganda. Nah, untuk pembentukan bayangan pada penderita mata presbiopi ini dapat teman-teman lihat pada gambar. Ini adalah cahaya yang datang. Kemudian cahaya yang datang itu jauh berada di retina. Kemudian astigmatisme. Nah, astigmatisme ini merupakan suatu kondisi di mana kornea memiliki lengkungan yang abnormal sehingga menyebabkan gangguan penglihatan. Kornea yang normal berbentuk bulat, tetapi pada astigmatisme ini kornea berbentuk oval, sehingga menyebabkan ketidakfokusan pada cahaya yang masuk ke mata. Astigmatisme merupakan kondisi yang umum diderita dan sering terjadi bersamaan dengan miopi rabun jauh atau hipermetropi rabun dekat. Nah, ini untuk pembentukan cahaya pada penderita mata astigmatisme. Nah, dapat teman-teman lihat, sebelumnya perlu diingat bahwa bentar ya. Perlu diingat bahwa untuk astigmatisme ini tadi itu penderita yang bersamaan dengan miopi atau rabun jauh atau hipermetropi. Nah, di sini teman-teman lihat untuk cahaya yang datang. Tadi umumnya tadi korneanya itu berbentuk bulat, tapi pada astigmatisme kornea berbentuk oval. Nah, di sini korneanya itu berbentuk oval. Nah, sehingga tadi makanya dia harus makanya dia tadi disebutkan karena penderita ini itu mengalami hipermetropi dan miopi sekaligus. Teman-teman lihat bayangan yang jauh berada di retina dan bayangan yang dekat juga ada. Pokoknya dia tidak pas di retina gitu. Kemudian gangguan pada mata yang selanjutnya itu ada katarak. Katarak adalah kondisi lensa mata yang dapat bercak putih seperti awan. Kondisi ini membuat pandangan mata terganggu. Katarak dapat mempengaruhi jarak pandang mata dan matanya silau. Katarak umumnya tidak menyebabkan iritasi atau rasa nyeri. Nah, untuk katarak ini terjadi karena penyakit darah atau pembuluh darah. Yang paling sering terjadi itu hipertensi dan diabetes.
Dan pada katarak ini dia bisa sembuhnya itu hanya dengan operasi ya teman-teman. Kalau untuk menggunakan lensa tambahan dia belum ada. Nah, di sini teman-teman lihat mata yang penderita katarak itu putih. Jadi iris matanya itu ditutupi oleh awan putih gitu, seperti lendir. Nah, sedangkan mata normal ini bersih. Dan katarak ini apabila tidak ditangani dengan cepat bisa mengakibatkan kebutaan. Selanjutnya ada penyakit glaukoma. Glaukoma adalah kelompok penyakit mata yang disebabkan oleh tingginya tekanan bola mata sehingga menyebabkan rusaknya saraf optik yang membentuk bagian-bagian retina di belakang bola mata. Saraf optik menyambung jaringan-jaringan penerima cahaya dengan bagian dari otak yang memproses informasi penglihatan. Glaukoma adalah bagian penyakit mata yang menyebabkan proses hilangnya penglihatan, tetapi proses ini dapat dicegah dengan obat-obatan, terapi laser, dan pembedahan. Perlu dicatat bahwa setelah terjadinya hilangnya penglihatan yang disebabkan oleh glaukoma, maka hal ini tidak dapat disembuhkan kembali. Jadi untuk penanganan glaukoma ini sendiri dia harus dengan cepat, karena kalau tidak pembuluh matanya itu akan pembuluh darah maksud saya pembuluh darah matanya akan pecah dan itu nanti nggak bisa lagi disembuhkan ya teman-teman. Nah, ini untuk gambaran kalau mata normal kita dapat melihat dengan bersih. Sedangkan mata yang sudah dengan adanya glaukoma maka ada seperti goresan, dan apabila mata yang sudah glaukoma tingkat lanjut maka dia akan pokoknya dia intinya mata itu sedikit-sedikit penglihatannya akan semakin berkurang. Dan apabila tidak ditangani dengan cepat, maka akan terjadi kebutaan. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Indah Dewi Permatasari. Kepada Indah, saya persilakan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Dea. Yang kedua ini adalah loop. Loop atau kaca pembesar adalah alat optik yang terdiri atas sebuah lensa cembung. Loop digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar nampak lebih besar dan juga jelas. Ada dua cara dalam menggunakan loop, yaitu dengan mata berakomodasi dan dengan mata tak berakomodasi. Dari sini ada gambar, di mana untuk gambar yang pertama itu adalah gambar di mana pengamat mengamati secara langsung, sedangkan yang B mengamati dengan menggunakan loop. Nampak perbedaan di sini. Kemudian di sini ada contoh soal, yaitu seseorang yang mempunyai titik dekat 30 cm ingin melihat sebuah benda dengan loop. Apabila orang tersebut saat berakomodasi maksimum menginginkan perbesaran sebesar 5 kali, maka jarak fokus loop yang harus digunakan adalah, yang kita ketahui di sini adalah PP-nya itu sama dengan 30 cm, M sama dengan 5 kali mata berakomodasi maksimum. Maka yang ditanya itu adalah F. Di sini kita menggunakan persamaan M sama dengan PP per F ditambah 1. Di mana 5 sama dengan 30 per F ditambah 1 atau 30 per F sama dengan 4. Di mana di sini F-nya adalah 30 per 4 sama dengan 7,5 cm. Maka dapat disimpulkan bahwa jarak fokus loop yang harus digunakan adalah 7,5 cm. Yang ketiga ada kamera. Kamera adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film negatif. Pernahkah Anda menggunakan kamera? Biasanya Anda menggunakan kamera untuk mengabadikan kejadian-kejadian penting. Nah, untuk kamera itu terdiri atas beberapa bagian. Untuk beberapa bagian akan dijelaskan nanti.
Nah, biasa dalam kamera terdapat lensa cembung yang berfungsi sebagai pembentuk bayangan. Jika sebuah benda diletakkan di ruang 3, sebuah lensa cembung akan terbentuk bayangan nyata, terbalik, dan juga diperkecil. Nah, antara kamera dan mata manusia terdapat persamaan, yaitu benda yang diambil oleh kamera dan benda yang dilihat mata manusia berada di ruang 3 dan lensa kamera atau lensa mata, sehingga terbentuk bayangan yang sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, kemudian yang keempat itu ada mikroskop, di mana mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak jelas dan besar. Mikroskop terdiri atas 2 buah lensa cembung, di mana lensa yang dekat dengan benda yang diamati atau objek disebut dengan lensa objektif, dan lensa yang dekat dengan pengamat disebut dengan lensa okuler. Mikroskop yang memiliki 2 lensa ini disebut dengan mikroskop cahaya lensa ganda. Karena mikroskop terdiri atas 2 lensa positif, maka lensa objektifnya dibuat lebih kuat daripada lensa okuler, atau fokus lensa objektif lebih pendek daripada fokus lensa okuler. Hal ini dimaksudkan agar benda yang diamati kelihatan sangat besar dan mikroskop dapat dibuat lebih praktis atau lebih pendek. Nah, ini adalah bagian-bagian dari mikroskop. Ada lensa okuler, lensa objektif, objek, dan juga cermin. Kemudian ada pembesaran mikroskop. Nah, pembesaran mikroskop adalah hasil kali dari pembesaran lensa objektif dan pembesaran lensa okuler. Sehingga didapatkan rumus M-mix sama dengan M-mop dikali M-mop. Karena lensa okuler mikroskop ini berfungsi seperti loop, pembesaran mikroskop dirumuskan sebagai berikut. Di mana untuk yang A, pembesaran mikroskop pada saat mata berakumulasi maksimum. Nah, yang mana persamaannya adalah M-mix sama dengan M-mop kali M-mop sama dengan S absen OB per SOB dikali SN per FOK ditambah 1. Nah, untuk yang B, agar mata berakumulasi maksimum, jarak lensa objektif dan lensa okuler dirumuskan D sama dengan S absen OB kali SOK sama dengan S absen OB ditambah SN kali FOK per SN tambah FOK. Di mana keterangannya bisa kita lihat bahwa untuk MX adalah pembesaran mikroskop, M-mop adalah pembesaran oleh lensa objektif, SN ini titik dekat mata, FOK jarak fokus lensa okuler, S absen OB adalah jarak bayangan oleh lensa objektif, dan SOB itu jarak benda di depan lensa objektif, serta D jarak lensa objektif dan lensa okuler. Nah, di sini ada contoh soalnya. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, teropong. Teropong atau teleskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh agar tampak lebih jelas dan dekat. Ditinjau dari objeknya, teropong dibedakan menjadi 2, yaitu teropong bintang dan teropong medan. Yang pertama itu ada teropong bintang. Teropong bintang, di mana teropong bintang adalah teropong yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda langit, seperti bintang, planet, dan juga satelit. Nama lain teropong bintang adalah teropong astronomi. Ditinjau dari jalannya sinar, teropong bintang dibedakan menjadi 2, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Nah, di sini teropong bias terdiri atas 2 lensa cembung, yaitu sebagai lensa objektif dan okuler. Sinar yang masuk ke dalam teropong dibiaskan oleh lensa. Oleh karena itu, teropong ini disebut teropong bias. Nah, benda yang diamati terletak di titik jauh tak hingga, sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif tepat berada pada titik fokusnya, di mana bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif merupakan benda bagi lensa okuler, di mana lensa okuler ini berfungsi sebagai loop. Sedangkan untuk lensa objektif mempunyai fokus lebih panjang daripada lensa okuler, dan lensa okuler ini lebih kuat daripada lensa objektif. Nah, di sini ada teropong pantul, di mana karena jalannya sinar dalam teropong dengan cara memantul, maka teropong ini dinamakan teropong pantul. Pada teropong pantul, cahaya yang datang dikumpulkan oleh sebuah cermin melengkung yang besar. Cahaya tersebut kemudian dipantulkan ke mata pengamati oleh satu atau lebih cermin yang lebih kecil. Nah, di sini adalah teropong pantul, bagian-bagian dari teropong pantul. Nah, di sini ada teropong medan atau teropong bumi. Nah, teropong medan digunakan untuk mengamati benda-benda yang jauh di permukaan bumi. Teropong bumi terdiri atas 3 lensa cembung, masing-masing sebagai lensa objektif,
lensa pembalik, dan lensa okuler. Di mana lensa pembalik hanya untuk membalikan bayangan yang dibentuk lensa objektif atau tidak untuk memperbesar bayangan. Nah, lensa okuler itu berfungsi sebagai loop. Kemudian lensa okuler berfungsi sebagai loop karena lensa pembalik hanya untuk membalikan bayangan, maka bayangan yang dibentuk lensa objektif harus letak pada titik pusat kelengkungan lensa pembalik. Nah, sifat bayangan yang dibentuk teropong medan adalah maya, tegak, dan diperbesar. Ada teropong bumi yang hanya menggunakan 2 lensa, yaitu atau kita sebut dengan teropong panggung, yaitu lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa cekung sebagai lensa okuler. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Di sini kita gunakan soal nomor 2. Sebuah teropong dipakai untuk melihat bintang yang menghasilkan perbesaran angular 6 kali. Jarak fokus lensa objektif 30 cm, jarak fokus okulernya atau mata tak berakomodasi adalah di sini yang kita ketahui bahwa M sama dengan 6 kali dan FOB-nya itu sama dengan 30 cm. Yang ditanya adalah FOK. Maka di sini kita menggunakan persamaan M sama dengan FOB per FOK atau FOK sama dengan FOB per M. Maka FOK sama dengan 30 per 6 dan mendapatkan hasil 5 cm. Maka jarak fokus lensa objektif, jarak fokus okulernya adalah 5 cm. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Indah dan Saudari Dea. Cukup sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.